Perkembangan dunia yang makin cepat di era globalisasi dan pasar bebas membuat Indonesia terus berakselerasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah mengalami perlambatan dengan hanya menyentuh angka di kisaran 5% per tahun. Salah satu yang menyebabkan kondisi tersebut adalah karena buruknya iklim investasi dan rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business atau EODB pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara di dunia. Untuk mendorong kemudahan berusaha, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang sudah mulai sejak tahun 2015. Hingga pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan nama Online Single Submission. Melalui peraturan ini, pemerintah melakukan pemangkasan izin sehingga menjadi lebih ramping dan terarah. Namun upaya tersebut dinilai belum dapat membenahi keseluruhan sistem perizinan karena masih ada singgungan atau tumpang tindih beberapa undang-undang yang terkait dengan perizinan, terutama di sektor tata ruang. Kita akan mengeluarkan yang namanya Online Single Submission. Hal tersebutlah yang melatar belakangi dilakukannya penataan regulasi dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang akan semakin memperkuat peranan tata ruang sebagai pintu masuk investasi Indonesia. Bulan atau berhari-hari saya sudah minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Undang-Undang Cipta Kerja mendorong penyediaan dan penyebarluasan rencana tata ruang dalam bentuk digital, termasuk pengintegrasian produk rencana tata ruang dengan sistem online single submission. Penyediaan peta dalam bentuk digital membuat proses perizinan menjadi lebih bersih dan transparan, meningkatkan kepastian hukum, dan menghindari konflik. Oleh sebab itu, BPN, ATR BPN, Dirjen Tata Ruang, mulai tahun yang lalu memperkenalkan apa yang disebut dengan GIS-Taru, ya, informasi Geospatial Information System untuk tata ruang. Seluruh tata ruang yang telah disahkan nanti dan sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, bisa masuk ke GIS-Taru BPN, akan mengetahui warna hijau di mana, warna kuning di mana, warna ini bagaimana, pemanfaatan ini bagaimana, dan lain-lain. Cukup ngecek di GIS-Taru. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah ada data sistem informasi RDTR, nah pemerintah telah memperkenalkan sistem perizinan berbasis Online Single Submission. Berbagai perubahan ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan berusaha dan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, setiap lokasi yang memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR dapat langsung diterbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang jika kegiatan berusaha tersebut sesuai dengan zona peruntukan di RDTR. Untuk lokasi yang belum memiliki RDTR, dapat diterbitkan persetujuan atau rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antar pemangku kepentingan lewat forum tata ruang yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan tokoh masyarakat yang ditunjuk. Dari tip yang berkaitan dengan layanan tata ruang, ini juga penting, layanan tata ruang. Saya minta Kementerian ATR BPN untuk mendorong jajaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah didorong untuk segera menyiapkan RDTR, rencana detail tata ruang, sehingga semuanya yang dibangun itu betul-betul mengacu pada RDTR ini. Mengadaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menghadirkan inovasi publik yang memudahkan dalam penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu melalui aplikasi real-time tata ruang.
Untuk mewujudkannya, aplikasi real-time tata ruang menggunakan dukungan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan dilakukannya berbagai analisis yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas RTR ke depannya. Di antaranya analisis simpangan pemanfaatan lahan, analisis intensitas pemanfaatan lahan, hingga cek kesesuaian lahan. Setelah mengisi email atau username serta password terdaftar, pengguna mengisi batas wilayah perencanaan, memasukkan modeling analyze marker dengan menandai lahan yang akan diterbitkan izinnya, serta mengisi parameter modeling. Maka secara otomatis akan muncul detail hasil analisis gedung, serta detail hasil analisis jalan terkait dampak lalu lintas. Pengguna dapat melihat hasil analisis dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan terobosan-terobosan baru melalui teknologi, agar tata ruang lebih adaptif dan responsif terhadap cepatnya pembangunan dan perubahan lingkungan. Proses perencanaan tata ruang terus berevolusi, dan ke depan kami yakin dapat melaksanakan amanah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menempatkan tata ruang sebagai pintu terbaik bagi masuknya investasi dan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.